Halo para penjelajah misteri. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang mungkin mengubah cara pandang Anda selamanya tentang kejahatan dan godaan. Kita akan membahas rahasia nama-nama iblis, namun bukan sekadar dongeng atau mitos, melainkan makna simbolisnya yang sangat mendalam bagi jiwa kita. Jutaan orang beranggapan iblis adalah entitas supernatural yang tinggal di luar sana, jauh dari jangkauan. Tapi bagaimana jika saya katakan bahwa nama-nama iblis ini sebenarnya adalah peta jalan menuju bayangan dan kelemahan terdalam di dalam diri kita sendiri? Mengenali nama mereka adalah langkah pertama untuk memenangkan pertempuran batin. Mari kita mulai dari sumbernya, yaitu iblis itu sendiri. Dalam tradisi Islam, nama iblis memiliki akar kata dari ablasa, yang berarti putus asa atau terputus dari rahmat. Iblis adalah simbol kesombongan yang berakhir pada keputusasaan abadi. Setiap kali kita merasa putus asa, merasa tidak layak mendapatkan rahmat, kita sedang mengaktifkan iblis dalam diri kita. Ia adalah kondisi hati yang kehilangan harapan. Namun, iblis tidak bekerja sendirian. Ia memiliki hierarki, dan setiap nama iblis mewakili dosa spesifik yang mengganggu aktivitas manusia sehari-hari. Ini adalah para agen yang bekerja di medan pertempuran internal kita. Kita kenali dulu Dasim. Dasim adalah si perusak rumah tangga. Ketika ada pertengkaran hebat antara suami istri, ketika kata-kata tajam tak terkontrol memecah keharmonisan, Dasim sedang bekerja. Ia adalah representasi dari amarah dan ketidakpuasan yang memicu perpecahan dalam lingkungan terdekat kita. Kemudian ada Awar. Awar adalah si pendorong hawa nafsu. Ia hadir dalam godaan visual, dalam imajinasi liar, dan dalam dorongan untuk melanggar batas kesucian. Awar melambangkan aspek diri yang dikuasai oleh keinginan daging yang tidak terkendali. Lalu, yang paling halus dan seringkali mengacaukan ibadah kita, yaitu Walhan dan Adazab atau Kanzab. Adazab atau Kanzab bertugas membisikkan keraguan saat kita salat. Apakah sudah benar? Apakah niatnya tulus? Sementara Walhan menanamkan keraguan dalam keabsahan ibadah lain, misalnya wudhu atau niat awal. Mereka adalah personifikasi dari ketidakpastian spiritual yang membuat kita terjebak dalam lingkaran ketakutan dan tidak percaya diri terhadap amal kita. Jangan lupakan Zalnabur yang menjaga pasar, mendorong kerakusan dan tipu daya dalam perdagangan, dan Taiber yang bersemayam di medan perang, membisikkan amarah agar pertumpahan darah terus terjadi. Mereka adalah cerminan keserakahan sosial dan nafsu destruktif. Namun, musuh yang paling dekat adalah Karin atau Karin. Karin adalah pendamping manusia sejak lahir hingga mati. Bisikannya sangat halus. Seringkali kita mengira itu adalah pikiran kita sendiri. Karin adalah ego tersembunyi kita, suara kecil yang selalu membenarkan kesalahan dan menyalahkan keraguan. Jika kita menengok ke tradisi kuno lain, kita menemukan Azazal, yang disebut sebagai pengajar ilmu terlarang, seperti sihir dan perang. Azazel melambangkan godaan pengetahuan yang disalahgunakan demi kesombongan. Ada Bilial, roh pemberontakan yang menolak semua aturan hanya karena nafsu meruntuhkan otoritas. Dan Lilith, yang melambangkan sisi gelap arketip manusia, di mana keindahan dan kebebasan bisa menjerumuskan jika tidak seimbang. Intinya jelas, musuh terbesar bukanlah iblis yang Anda bayangkan di luar sana, melainkan iblis yang bersemayam di dalam diri. Pengetahuan ini harus kita gunakan untuk transformasi diri. Bagaimana cara mengalahkan mereka? Ini 5 langkah praktis untuk membangun kesadaran batin. Pertama, menyadari dan memisahkan. Saat Anda marah tak terkontrol, pisahkan diri Anda dari emosi itu. Katakan pada diri sendiri, ini bukan aku, ini Dasim yang bekerja. Dengan memisahkan identitas diri dari bisikan buruk, kita melemahkan
daya cengkeramnya. Kedua, latih muraqabah, yaitu seni pengawasan hati. Luangkan waktu dalam keheningan untuk mengawasi pikiran Anda. Membedakan mana suara hati yang murni dan mana bisikan yang menjerumuskan. Ini adalah meditasi spiritual tertinggi. Ketiga, kendalikan pintu jiwa. Iblis masuk melalui indera kita. Pandangan, ucapan, dan amarah. Jaga mata dari godaan awar. Jaga lisan dari bisikan dasim. Keempat, gunakan doa dan zikir sebagai perisai energi. Zikir menciptakan getaran cahaya yang mengacaukan frekuensi kegelapan. Dengan menyebut nama Tuhan, kita menutup pintu yang ingin mereka masuki. Dan kelima, kesabaran. Ini adalah senjata terlemah bagi iblis. Karena iblis bekerja melalui reaksi spontan. Ketika kita melatih kesabaran, kita menutup pintu gerbang yang mereka inginkan. Reaksi yang tenang adalah kemenangan sejati. Jadi, teman-teman, mari kita jadikan pengetahuan tentang nama-nama kegelapan ini sebagai pelita untuk memahami diri sendiri. Kekuatan untuk memilih cahaya selalu ada di tangan kita. Sampai jumpa di perjalanan misteri berikutnya.